Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Isni dan juga teman-teman semua. Halo, selamat malam. Malam. Sebelumnya Mbak Isni, perkenalkan saya Triwidianingrum. Saya akan memandu jalannya wawancara malam ini. Nah, di sini ada kelompok saya, Syifa, ada Dito, dan juga ada Bulan akan mewawancarai Mbak Isni mengenai tema kita ini. Di sini kita mengambil mengenai Omicron, Mbak, di Indonesia. Oke. Jadi mungkin bisa langsung aja kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung bertanya. Ya, pertama saya perkenalkan, nama saya Bulan Oktarini. Di sini kan sebagaimana kita tahu bahwa Omikron itu sedang marak-maraknya ya. Yang saya ingin tahu itu apa sih dokter yang membedakan COVID-19 yang biasa dengan Omikron? Apakah ada ciri-ciri tertentu yang dapat kita ketahui? Apalagi kami ini mahasiswa UPN akan segera melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan depan ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Ismi. Saya kerja di SD Walet di Kabupaten Cirebon. Tema hari ini bahasnya tentang Omikron tadi ya. Jadi Omikron itu kan salah satu varian dari COVID-19. Sedangkan COVID-19 itu adalah salah satu virus yang masih tergolong baru yang memang masih dalam terus tahap penelitian. Nah, dalam perjalanan itu memang ditemukan beberapa varian, salah satunya ini Omikron ini. Kemudian apakah ada perbedaan gejala antara varian yang biasa? Sebenarnya varian Omikron ini memiliki gejala yang hampir mirip. Namun memang untuk penyebarannya sendiri yang dibuktikan dengan angka kesakitan pasien COVID-nya itu memang jauh lebih besar tingkat penularannya dibandingkan varian yang sebelumnya. Hanya memang untuk menentukan apakah seseorang ini terkena varian Omikron atau varian Delta atau varian lain dari COVID ini, memang harus ada pemeriksaan gen. Nah, itu memang tidak semua center lab itu bisa melakukan itu. Namun yang paling penting memang menurut saya bukan menentukan apakah dia Omikron atau dia Delta atau yang lain-lain. Karena pada dasarnya virus COVID-19 ini kan masih satu jenis, istilahnya sama-sama coronavirus, nah di mana dia memiliki efek inflamasi yang cukup besar kepada tubuh. Sedangkan apabila kita lebih mengutamakan ini varian apa, itu kayaknya lebih makan waktu lebih besar gitu. Jadi yang terpenting memang kita menghindari untuk tidak terkena COVID-19, baik itu varian Delta ataupun Omicron ataupun varian lainnya. Pada prinsipnya semua pencegahan untuk penyakit COVID-19 tetap sama, tetap 5M, seperti yang teman-teman sudah tahu. Mau varian apapun yang penting 5M. Dan kita harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Oleh karena itu kita juga harus membentengi tubuh kita dengan makanan yang bergizi serta pola hidup yang baik. Kalau tips untuk mahasiswa ataupun siswa yang akan menghadapi PTM, yaitu tadi tetap 5M serta pola hidup yang sehat dan baik agar kita tetap terlindungi dari virus COVID-19 ini. Itu. Oke, baik. Makasih dok atas jawabannya. Jadi, apakah dari bulan ini sudah menjawab dengan secara sepenuhnya? Ya, sudah. Terima kasih, Dokter Isni. Oke, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan kita mikirin, ini kita kena Delta nih, ini kita kena Omicron. Tapi yang penting ini kalau kita kena ya kita melakukan pengobatan sesuai yang dianjurkan dan kalau bisa kita menghindari supaya tidak terkena gitu ya dok. Iya betul. Kalau pada dasarnya gejalanya tetap sama, tetap varian COVID lainnya seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, kemudian nyeri telan, itu kurang lebih sama. Hanya memang kan tergantung pada komunitas mana yang misalkan pada komunitas lansia mungkin akan lebih besar change atau kesempatannya untuk ada keluhan sesak nafas gitu. Sedangkan kalau misalkan pada kelompok usia muda seperti mahasiswa, usia-usia produktif, nah itu mungkin keluhannya memang lebih
ringan gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi ini insight baru nih buat kita. Oh, kita baru tahu ternyata keluhannya itu sebenarnya agak-agak ada yang berbeda gitu. Karena kita masih usia-usia produktif gini berbeda dengan usia yang sudah tidak terlalu produktif gitu. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Pertanyaan kedua dari saya, Dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahadian Dimas Pradipto. Yang ingin saya tanyakan yaitu kira-kira apa, Dok, penyebab munculnya varian Omicron ini? Dan apakah setelah Omicron ini ada kemungkinan muncul varian baru? Ya, seperti tadi yang udah diutarakan di awal, memang COVID ini kan memang baru ditemukan ya. Kita sendiri kan kejadiannya itu sangat cepat dari satu negara ke negara lain. Hanya makan waktu kurang lebih dalam hitungan bulan, tidak sampai hitungan tahun, kan hampir semua satu dunia ini mengalami COVID-19. Jadi memang perubahan-perubahan yang ada, artinya ada varian baru itu memang kita sama-sama saling meneliti gitu, antar negara, antar sentra pendidikan juga itu sama-sama saling meneliti gitu. Nah, apakah ada kemungkinan ada varian lain? Pasti ada kemungkinan. Apalagi kita sendiri sangat baru mengenal jenis virus ini. Sedangkan virus kan sifatnya seperti parah. Jika memang masih ada inangnya, dia masih bisa terus beregenerasi atau bereplikasi. Jadi selama memang COVID-nya masih ada kemungkinan untuk COVID ini terus beregenerasi atau bereplikasi atau memperbaharui dirinya dalam bentuk varian-varian lainnya ini. Namun, apakah bisa diprediksi? Apa saja bisa, hanya memang masih terus dalam tahap penelitian atau perkembangan. Nah, makanya kenapa obat-obat COVID juga kadang berubah-berubah, bukan karena kita dari kesehatan ini terus coba-coba atau hal lainnya ya, tapi karena kita sama-sama juga sedang belajar, sedang meneliti untuk kemungkinan pola perjalanan si virus ini itu bagaimana gitu. Kalau varian lainnya kan memang sudah banyak ya, maksudnya kalau kita baca juga selain Omicron nih sudah banyak, ada yang replikasi lainnya. Hanya kan memang itu kan masih dalam penelitian. Artinya nanti kan dibuktikan lagi dengan ditemukannya beberapa pasien di negara tertentu di dunia ini, misalkan dilaporkan dari Cina atau dari mana itu dilaporkan angka kejadiannya berapa. Hanya memang untuk saat ini kan memang angka yang tercatat itu adalah yang tinggi adalah Omicron. Nah, sebenarnya tergantung negaranya juga. Pada beberapa negara berkembang seperti Indonesia, itu kan untuk mengetahui bahwa varian yang terkena adalah varian Omicron butuh waktu. Karena contoh pengambilan sampel di Cirebon kan membutuhkan waktu ya untuk pengiriman ke lab di Jakarta, apalagi menunggu hasil dan lain-lain gitu. Jadi ada beberapa keterbatasan-keterbatasan yang memang untuk pelaporannya kadang memang tidak bisa aktual 100% gitu. Oh, Gitu deh. baik dokter. Jadi selama ini COVID ini masih ada, berarti masih memungkinkan untuk COVID ini beregenerasi dengan mungkin varian-varian yang baru gitu ya. Iya, betul. Masih Baik, jadi sangat ini mungkin. masih belum bisa diprediksi, apalagi kita ya sebagai orang awam tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir begitu. Iya, betul. Jadi untuk Dito, apakah jawaban dari Dokter Isni sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih, Dok. Iya. Baik. Ini aku jawabnya hanya secara garis umum ya, atau mau disebutkan variannya? Maksudnya karena aku sendiri secara detail orang kesehatan aja masih banyak berpikir ya, apalagi maksudnya secara garis besar seperti itu gitu. Tapi kalau memang disebutkan varian apanya, memang sudah beberapa kali disebutkan, seperti misalkan ada yang varian HIV dan lain-lain. Cuman itu memang masih dalam tahap penelitian. Baik dokter, jadi mungkin bisa disebutkan secara umum saja dok, karena kami kan maksudnya bukan mahasiswa di bidang kesehatan begitu, jadi mungkin kami akan mudah menangkapnya yang secara umum saja begitu. Iya, kalau kemarin kan seperti ada yang memang yang sempat heboh itu kan varian Delta ya, varian Delta.
Kemudian ada lagi kemarin kan sempat varian Omikron. Kemudian kemarin kan sempat ada lagi yang katanya ada varian yang HIV itu. Terus ada yang jadi kalau misalkan virus itu kan genotype ya. Jadi ada DNA, ada RNA itu sama, virus juga sama punya DNA, punya RNA. Nah, itu ada macam-macam, ada yang B24, B24.2, itu juga macam-macam, itu banyak sih. Gitu. Cuman memang masih dalam tahap penelitian dan kenapa kok tidak dibahas lebih lanjut? Karena memang kita akan membahas ketika jadi kalau misalkan dalam penelitian kasus di yang namanya etis penelitian untuk kedokteran itu memang ada standar misalkan sudah ditemukan sekian persen dari per 100.000 penduduk gitu, baru kita akan bahas. Nah, tapi memang dalam pelaporannya memang ada kemungkinan untuk varian-varian baru. Gitu. Hanya untuk pelaporan jumlahnya itu belum mencapai dalam angka pemenuhan varian baru gitu. Jadi belum memenuhi. Jadi sementara memang yang paling baru ini masih Omikron gitu. Baik, dokter. Terima penjelasannya mudah dimengerti ya buat kita teman-teman semua yang basicnya bukan anak kesehatan gitu. Jadi apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kak Syifa mungkin? Iya, dokter, saya mau nanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa. Jadi saya mau nanya ini dok. Nah, karena adanya varian Omikron ini, nah itu pernah nggak sih dok kayak ada salah diagnosa gitu? Karena kan yang saya tahu tuh, jadi dari varian Omikron ini katanya tuh udah gejala itu lebih ringan dan kayak lebih mirip ke flu biasa gitu dok. Gitu sih. Lebih mirip apa? Flu biasa? Iya, jadi saya dengar kan katanya Omikron kan gejalanya kayak lebih ringan gitu. Jadi kayak lebih mirip ke flu biasa. Soalnya katanya varian yang COVID sebelumnya tuh kayak lebih parah gitu, dok. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita bicara, kalau kita menyimpulkan suatu varian ini lebih ringan, varian itu lebih berat, memang butuh kita sebut penyebutan angka ya. Jadi misalkan sekian persen, ada syarat penelitian itu sekian persen, sekian persen. Kalau kita mau bicara secara sah gitu ya, secara aksa. Cuman pada prakteknya sendiri, nggak dipungkiri juga Omikron itu keluhannya sama beratnya atau mungkin lebih berat. Tergantung satu, siapa yang terkena. Yang kedua, setiap orang kan punya daya tahan tubuh yang berbeda ya. Contohnya saya waktu 2020 Desember itu sempat terkena. Waktu itu belum ada varian Delta. Keluhannya hanya demam saja. Kemudian 2021 bisa lewat, pas varian Delta lagi puncak-puncaknya nggak terkena. Pas Omikron juga kemarin kena barusan, akhir Februari. Yang saya rasakan sendiri itu keluhannya malah lebih berat pada saat Omikron. Kemudian saya baca beberapa pendapat orang juga memang ada beberapa yang keluhannya lebih berat daripada Delta ini pada saat periode Delta. Jadi menurut saya memang tidak bisa disamaratakan apakah Omikron ini keluhannya lebih ringan daripada varian yang sebelumnya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Jadi semuanya itu tergantung sama diri kita masing-masing, sama pribadi personal masing-masing, sama ini juga ya imun karena udah divaksinnya juga. Itu Betul, jadi mungkin betul. beda dulu awal-awal sama yang sekarang gitu. Baik, karena dari teman-teman sudah cukup, dari saya juga sudah sangat cukup. Penjelasan dari dokter tadi juga sangat mudah dimengerti. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih kepada Dokter Isni telah memberikan suatu informasi yang sangat baik. Dokter Isni, terima kasih sekali lagi terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu malam-malam ini. Iya. Mungkin waktu buat dokter istirahat atau mungkin waktu buat dokter shift atau apa gitu jadi terbuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami begitu. Ya, kami sangat berterima kasih. Ya, sama-sama.